Official dari timnas Thailand itu menonjokin bapak-bapak officialnya timnas Indonesia. Kelihatannya memang itu bapak-bapak gendut biasa, tapi itu adalah Bapak Sumarji dan Bapak polisi. Iya, dia adalah komisaris besar polisi, bukan polisi biasa ya, bukan polisi yang nilang. Jadi siap-siap kalau ada pemain Thailand yang datang ke Indonesia lagi naik motor. Hati-hati kalian ya. Buat orang Thailand terutama biksu-biksu yang jalan kaki ke Borobudur itu juga. Ini adalah just normal day in Indonesia gitu. Ketika kalian main kasar sama pemain timnas Indonesia itu just a normal day karena di liga, di kompetisi Tarkam itu semuanya seperti itu cara mainnya. Madrid melawan Manchester City ini sangat layak dinanti dan kemungkinan kemenangannya juga kayaknya 80% City ya, banyak orang prediksinya ya. Banyak orang prediksi itu Manchester City sih. Biasanya prediksi itu di endorse bandar ya. Kendir TV, ketawa tanpa khawatir. Selamat datang di konten sepak bola nomor 1 di Semarang. Karena tidak ada konten sepak bola lain di Semarang. Konten kreator Semarang jangan bikin konten bola ya. Jangan sampai kalian konten kreator Semarang bikin konten bola ya. Nanti kita jadi nomor kedua. Selamat datang di Balmunta teman-teman. Dan kali ini spesial kita merayakan. Barusan aja nonton ini, buset, deg-degan banget ini ya. Iya, deg-degan banget ya. Timnas habis menang lawan Thailand. Ya, walaupun agak tolol tadi di prank sama wasit ya. Dikirain peluit panjang, ternyata peluit out, lemparan ke dalam. Tapi memang aneh ya, peluitnya agak panjang banget ya tadi. Iya. Dan kita menemukan fakta-fakta menarik ya tadi ya. Fakta-fakta menarik. Ini belum ada 10 menit aja udah viral di mana-mana nih. Sosmed isinya timnas semua ini, buset. Tapi ini adalah penantian panjang Indonesia selama 32 tahun akhirnya dapat medali emas. Dan faktanya kita menemukan bahwa ada cocokologi gitu. Oh iya, ada cocokologi. Ada cocokologi. Jadi Argentina juara. Argentina juga jaraknya 32 tahun. Terus Napoli juara. Napoli juara 32 tahun. Napoli juara, habis itu timnas kita yang juara. Juga sama. Jadi memang ada itu cocokologi yang ngepas banget. Ngepas banget. Emang netizen nyari-nyari aja itu yang kurang kerjaan itu. Netizen emang brengsek. Tahu aja gitu. Dan tadi kasihan banget ya itu ada keributan itu. Kayaknya memang Thailand tuh mainnya gitu ya. Iya. Gak bisa ya kalau gak ribut ya. Gak bisa. Mereka selain sepak bola, Muay Thai juga. Muay Thai, kickboxing ini. Bener tadi main Thailand kan kalau buka baju pada six pack semua ya Pak, serem-serem. Pemain Muay Thai semua. Muay Thai semua. Mukulin orang Indonesia yang buncit-buncit tuh. Tadi bapak-bapak tua ya. Kalian pikir itu bapak-bapak tua biasa Ada official dari timnas Thailand itu menonjokin bapak-bapak officialnya timnas Indonesia. Mungkin dia rasan-rasan ya. Sing highway jotosi. Kelihatannya memang itu bapak-bapak gendut biasa, tapi itu adalah Bapak Sumarji. Dan Bapak polisi. Iya, dia adalah komisaris besar polisi, bukan polisi biasa ya, bukan polisi yang nilang. Jadi siap-siap kalau ada pemain Thailand yang datang ke Indonesia lagi naik motor, tahu-tahu ditilang padahal sudah pakai helm sudah pakai ini. Dendam ya. Hati-hati kalian ya. Buat orang Thailand terutama biksu-biksu yang jalan kaki ke Borobudur itu juga kasihan. Jangan diapa-apain kalau itu ya, mereka ibadah. Tolong. Ada biksu dari Thailand yang lagi melakukan perjalanan ke Magelang ya. Itu mereka ibadah ya. Mereka ibadah. Bukan supporter bola ya. Bukan supporternya ya, Thailand. Memang dia botak kayak bola sih, tapi bukan fans bola, bukan. Tolong dikawal para biksu itu, semoga bisa pulang dengan tenang ke Thailand ya. Karena mereka jalan kaki Pak. Dia tuh melihat laut juga tetap diseberangi jalan kaki Pak. Mereka tuh ibadah bukan nonton bola ya, sekali lagi ya. Tapi ada sempat keributan ini Pak. Apa? Tendangan golnya yang kedua itu oleh siapa namanya, Sananta ya. Itu dikira itu fair play, makanya kan pemain Thailand protes tuh tadi. Tapi kalau menurut regulasi itu bola itu udah menyentuh 2 pemain. Iya. Dan itu nggak apa-apa kalau udah menyentuh 2 pemain. Jadi itu udah nggak dianggap fair play lagi karena udah menyentuh 2 pemain. Dan itu bukan bola fair play, kayaknya drop ball. Ya, itu hitungannya drop ball. Iya.
Terus nah ini nih yang jadi masalah di Indonesia itu ini loh. Sebenarnya gini loh. Mental kita tuh bagus. Cara main kita udah lumayan lah, oke lah daripada kemarin lah. Mainnya bagus. Golnya juga bagus-bagus. Tapi ini loh, pemain Indonesia tuh suka nggak sabar kalau pertandingan tuh memang harus nunggu sampai akhir. Iya. Tadi kan kelihatan Pak Indra Syafri udah selebrasi duluan. Udah pelukan sama Dewangga udah nangis. Untung nggak jadi nangis kekalahan kamu nanti. Lengah lo tadi lo. Lengah itu. Karena kebiasaan apa ya? Kalau aku ngelihat Sintayong ya. Iya. Kan sempat ngelatih juga waktu Sintayong sebelumnya. Tuh kalau tadi Sintayong mungkin dia cuma sedakep gini. Iya, kalau Sintayong udah pasti nunggu sampai bener-bener wasit ini peluit akhir. Cuman kan meskipun itu peluitnya panjang kan cuman sekali tuh prit. Nah, kan gak niup lagi. Iya, kalau niup kecuali lagi baru niup prit. Nah, itu udah. Itu udah selesai. Itu cuma prit. Itu wasit pakang parkir, Pak. Tapi memang apa ya? Kayaknya orang Thailand tuh ngerasa ini sepak bola Indonesia kalau dikasarin mah pasti kalah. Iya, enggak. Yang kasar-kasar itu apa ya? Itu bukan sesuatu yang beda di Indonesia. Jadi ini adalah just normal day in Indonesia gitu. Ketika kalian main kasar sama pemain timnas Indonesia itu just a normal day karena di liga, di kompetisi Tarkam itu semuanya seperti itu cara mainnya. Kalau kalian lawannya Indonesia zaman dulu mungkin masih pada sabar ya. Iya. Indonesia yang boomers itu mungkin masih bisa sabar memaafkan. Ini isinya U22 loh. Ya. Milenialnya Indonesia tuh. Disenggol dikit aja pukul-pukulan, Pak. Tapi ini adalah laga yang paling memuaskan karena akhirnya kita ngalahin Thailand karena sebelumnya tuh kita nggak pernah bisa ngalahin Thailand. Yang namanya gajah tuh superior, tapi tahun ini gajah jelek-jelek semua. Tahun ini gajah duduk ya. Gajah Asia kalah. Nah, yang di Liga Inggris tuh gajah di atas pohon. Gajahnya jatuh. Akhirnya gajahnya jatuh. Ya meskipun ini cuma SEA Games, tapi kalau ini dilewatkan juga agak sayang banget gitu. Iya. Lagian kan pemain biasanya kan orang kalau nonton U22 ngapain ditonton deh? U22-nya sekarang tuh banyak yang main di timnas senior juga. Marcelino, Dewangga, Arhan kartu merah nggak main tadi. Kartu merah nggak main. Jadi apa ya? Memang kelihatan kok tadi cara ngelewatinnya, terus cara passingnya, memang masih kelihatan egois ya. Iya, mungkin karena apalagi Marcelino yang mentang-mentang saya main di tim klub Belgia. Tim klub ya kok timnas. bukan timnas Belgia dong. Marcelino main di Belgia. Temenan sama Lukaku. Bagus. Oke lah. Dan ini SEA Games. Tapi memang apa ya? Semoga medali emas ini tuh jadi apa ya? Jadi sesuatu yang memang ini dibanggakan gitu loh sampai nanti pemainnya jadi tua, terus pemain-pemain muda yang tadi bertanding tuh jadi berkarirnya juga lebih bagus. Hidupnya mapan ya, nggak kayak ini. Karena ada kejadian ini Kurnia Mega harus menjual medali untuk pengobatan matanya. Iya, gitu dia sakit apa sebenarnya Pak? Saya nggak tahu loh Pak, beneran. Dia kayaknya sakit matanya tuh kenapa gitu harus dioperasi. Harus dioperasi. Tapi pengobatannya mahal, dia harus menjual medali. Menpora Kamu ngapain kamu? Pak Erick Thohir tolong ya Pak Erick Thohir. Itu kalau pakai uang toilet SPBU se-Indonesia cukup loh buat ngobatin Kurnia Mega. Cukup ya? Cukup ya. Karena masih ada toilet yang bayar. Bayar masih banyak Pak ya. Jadi memang ketika Pak Erick Thohir datang itu ditempelin tuh toilet gratis tuh. Tapi ketika Pak Erick Thohir pergi dibalik 2.000. Dan serba-serbi SEA Games kemarin tuh di Kamboja tuh penuh dengan kecurangan. Pak, katanya. Iya Pak, aneh Pak. Satu nih ya, saya sebutin satu ya. Ini kemarin ada satu pertandingan voli pantai. Pertandingannya kan sampai malam Pak. Sampai malam. Itu lightingnya pakai lampu mobil Pak. Ya Allah. Terus ini juga yang apa? Voli atau yang di ini? Lapangan basket. Lapangan basket. Itu kan karpet kos-kosan Mbak. Karpet kos-kosan. Karpet kos-kosan estetik ya. Terus
Kursinya tuh kursi kondangan Indonesia tuh Pak, kursi plastik. Ini. Bahkan di locker roomnya itu tuh locker room kayak locker room Tarkam. Bahkan hotelnya ada fotonya beredar. Hotel tempat menginap hujan airnya masuk Pak ke hotel Pak. Ya emang mungkin di dalamnya ada timnas polo air atau timnas jadi kayak berenang. Bahkan tadi ya pertandingan tadi timnas Indonesia melawan Thailand ya. Itu perpanjangan waktunya tuh nggak masuk akal loh. Gak masuk akal loh. Sampai akhirnya Thailand tuh ngegolin di menit ke-8 berapa tadi? Sampai 100 tadi menitnya Pak. Ya Allah Gusti. Kan tambahan waktu 7 menit. Sampai menit ke 100 selesainya. Terus babak injury time extra time ya. Extra time tuh kan harusnya 105 plus 1 harusnya kan selesai. Iya, harusnya selesai. Plus 1 plus 2 lah maksimal. Bahkan enggak ada. Bahkan biasanya enggak ada karena itu extra time. Tadi 105 sampai plus 5 loh, Pak. Tahu enggak? Enggak 100 sampai 7 tadi. Oh, sampai 7. Jadi di waktu ke-6 itu, waktu 6 menit itu, wasitnya tuh dari pinggir lapangan dia masang ini 1 menit lagi. Iya, 1 menit lagi. Aduh. Dan ini Bayu Lesmana nih pemain SEA Games, dia atlet SEA Games juga dari Indonesia nih. Bayu Lesmana diduga dipaksa WO saat hadapi wakil tuan rumah Kamboja. Waduh, itu. Jadi pokoknya Bayu Lesmana tuh dia nangis dan diancam untuk mengalah dari pesilat Kamboja. Ini belum bayar listrik loh ini. Enggak, ini Kentir TV tidak dikelola oleh orang Kamboja kan? Iya bukan. Ini tukang listriknya orang Thailand tadi ini. Jadi di babak semifinal itu ini non Seromah namanya aneh banget ini, dia menang WO dan menghadapi wakil Malaysia. Pokoknya dari perwakilan Kamboja ini musuhnya disuruh kalah WO. Terus gini Pak, kamu kalau lihat ini basket. Basket. Timnas Kamboja isinya pemain basketnya orang Amerika semua Pak. Memang kayaknya SEA Games yang di Kamboja ini kocak sekali ya. Terus pemain badmintonnya tuh ada rumor katanya pemain timnasnya si Kamboja ini adalah pemain timnasnya Cina ya dulu yang pernah juara. Bahkan pas dia menang Pak, dia juara, tapi dia nggak mau naik podium Pak. Iya, disembunyiin, astagfirullah, itu Kamboja Pokoknya tuh aneh, soalnya selama ini ya sejarahnya SEA Games itu Kamboja tuh selalu peringkat bawah, nggak pernah dapat medali. Nggak pernah dapat medali ya? Tapi sekarang medalinya banyak Pak, emasnya Pak. Soalnya banyak cabang olahraga aneh yang ada di SEA Games. Oh jadi ini kayak ditambah-tambahin supaya Kamboja tuh nanti menang ya? Pokoknya namanya susah-susah lah pokoknya. Kemarin ada kayak timang-timang bola gitu. Ngapain? Timang-timang bola. Terus ada kayak bela diri, tapi bela dirinya Kamboja kan di negara lain nggak ada Pak. Bulu tangkis nggak ada campuran ya Pak. Nggak ada campuran, negara-negara yang jago bulu tangkis nggak boleh ikut Pak. Ya Allah. Indonesia nggak boleh ikut, Thailand nggak boleh ikut. Jadi yang boleh ikut tuh Kamboja, Laos kayak gitu. Ya ngapain? Terus ada juga nih kemarin e-sportnya Pak. Oh iya, e-sport. Valorant apa kemarin? PUBG apa? Bukan, Valorant kayaknya. Itu timnas Indonesia sampai mau mundur. Soalnya musuhnya pakai cheat Pak. Ya Allah, itu pasti orang Pekalongan itu. Itu pasti dibantu orang Pekalongan itu. Pekalongan cheater itu. Bisa-bisanya pakai cheat loh. SEA Games sekelas SEA Games pakai cheat nih Pak. Kamu apa? Pekalongan cheater. Untung kalau ada e-sport GTA itu nge-cheat uang banyak. Manggil tank. Kan tadi itu kan serba-serbi SEA Games ya. Dan Indonesia ini memang kayaknya lagi bagus-bagusnya dan memang lagi bersiap. Katanya Argentina juga mau ke Indonesia. Wah ini siap-siap Messi. Nah, cuman permasalahannya di Indonesia adalah ini. Stadion Gelora Bung Karno tuh kayak nggak boleh dipakai. Malah dipakai Coldplay ya Pak? Ya dipakai Coldplay besok. Besok kamu Argentina mau main di mana? Padahal ya narasi konser melawan konser melawan sepak bola ini dimanapun ya, di negara-negara manapun tuh juga ada gitu. Dan dalam fungsi sustainability dalam aturan FIFA, stadion justru wajib bisa mengakomodasi pertandingan harusnya. Nah, tapi kalau di Indonesia yang disalahin yang nyewa. Jadi salah sendiri, timnas nggak nyewa, timnas nggak booking. Ya kan pernah sering kejadian juga. Timnas mau latihan tapi stadionnya nggak bisa dipakai karena nggak booking. Iya, kasus Blackpink kemarin ya. Blackpink juga kemarin juga gitu.
gitu. Bahkan Erick Thohir kan juga sempat ini rumputnya harus dibenahi ini sampai akhirnya Piala Dunia juga nggak jadi. Nggak jadi. Iya. Ini saya takutnya besok ya pas timnas Argentina datang gitu kan. Messi malah nonton Coldplay loh bang. Gak main bola. Jadi timnas Argentina serombongan itu sepertinya kita nonton Coldplay aja. Yang main lapis 2 malahan. Gak jadi nyeleding Messi kamu. Tapi ngomong-ngomong soal Messi nih, Messi tuh katanya ini tidak akan memperpanjang kontrak sama PSG. Iya, gara-gara kemarin dihukum tuh kan Pak, dia lagi tanding jadwal latihan malah main ke Arab. Ke Arab. Ya, saya yakin dia di WA Ronaldo tuh Pak. Rene nek wani ya. Gas tok bos, Sherlock. Jadi memang ini ya kayaknya udah rumor-rumornya untuk main di Al Hilal tuh kayak udah makin fix ya. Iya. Bahkan ini Pak kalau Coach Justin ini pergi ke mana-mana beli jersey ini ya. Sekarang tuh lagi rame jersey Al Nassr. Padahal pemilik Al Nassr tuh membeli Ronaldo tuh dia merasa tertipu ya, investasi bodoh. Karena ini deh, kompetisi yang harusnya dimenangkan Al Nassr gara-gara Ronaldo tuh gak jadi. Dia sekarang peringkat 2 ya kan Pak. Yang peringkat 1 malah Al Hilal. Nah, itu kan. Terus Super Copa tuh juga lolos. Gugur lawan Al Hilal. Tapi menarik nih kalau akhirnya Messi kembali ke Barca dan Barca tahun ini juara kan. Tahun ini juara. Selamat besok buat Barca juara. Masuk Liga Champion besok. Masuk Liga Champion. Dan katanya Barca ini ya, ini sedang mempertimbangkan untuk meninggalkan La Liga. Terus mau main kemana kamu? BRI Liga 1. Habis juara mau ninggalin La Liga. Sombong banget loh ini kayak La Liga bukan apa-apa, buktinya kita juara. Apa kamu di UEFA sama MU aja kalah, Pak. Terus mau main di BRI Liga 1. BRI Liga 1. Tapi menarik sih, dan di Liga Inggris juga sekarang lagi kejar-kejaran. Oh, peringkat. Saya fans Newcastle ketar-ketir Pak ini Pak. Nah, iya. Kemarin udah yakin lolos, malah sama Southampton draw. Nih klasemennya adalah Newcastle poinnya 66, MU 66, Liverpool 65. Tapi di bawahnya masih ada Brighton juga. Soalnya Brighton besok lawannya Newcastle Pak. Kalau Brighton bisa menang, dia juga punya peluang untuk masuk ke 4 besar. Bahaya juga ya. Jadi, dan ada fakta unik nih. Apa? Di Liga Inggris ini ya. Peringkat 1 sampai 4. Ini ada satu klub yang bisa memegang kendali lah. Oh. Chelsea, Pak. Chelsea, Pak. Jadi sisa pertandingan Chelsea 3 pertandingan, musuhnya adalah Manchester City, Newcastle, MU. Jadi kalau Chelsea ini bisa melakukan sesuatu yang tidak diduga-duga, ini semuanya bisa kepleset ya. Misal Chelsea nih ngalahin City, Arsenal punya peluang juara lagi. Oke. Kalau Chelsea ngalahin Newcastle bisa kehilangan peluang masuk ke Liga Champion. Oke. Itu juga kalau dia ngalahin MU. Jadi ini Frank Lampard lagi mikir nih, ayo sing bayar aku luwih gede sapa? Iya. Soalnya Chelsea ini bener sisa 3 pertandingan musuhnya kok yang di atas semua ini. Musuhnya di atas semua. Oh iya ya, bisa bikin kepleset ya Chelsea ya. Berarti bisa punya kendali di 4 besar ini. Apalagi sekarang kan mereka main lepas, Pak. Iya. Mereka udah dipastikan enggak bakal degradasi. Oke. Udah main lepas lah, bodo amat lah. Jadi tergantung ini ya, Bandar mau yang mana nih. Iya, gitu siapa tahu Chelsea enaknya ngopo ya bro meeting kita menggagalkan City juara. Tapi memang ini ya pokoknya di bawah 2 besar ini tuh menarik semua. Karena kalau Arsenal udah nggak mungkin. Pokoknya ini ada 4 tim yang rebutan tiket Liga Champions ya. Ada Brighton, ada Liverpool, Newcastle sama MU. Kalau MU sisanya tuh dia lawan Bournemouth, menang lah Bournemouth di kandang. Terus Chelsea bisa lah di kandang. Terus satunya saya lupa lawan siapa dia. Kalau Newcastle sisanya tuh lawan Brighton yang susah. Brighton sama Chelsea itu. MU sama Newcastle kalau ingin aman harus menang 2 kali. Oke. Kalau mereka draw ya nunggu Liverpool gimana hasilnya. Iya sih, nunggu Liverpool hasilnya gimana ya. Tapi Liverpool lagi serem-seremnya ini, Pak.
Si Arnold ditaruh tengah malah serem Mbak sekarang Mbak. Iya sih, karena ini ya kayak Jurgen Klopp tuh ngerasa kalau Arnold gak bisa bertahan ya udahlah ikut nyerang aja lah. Kita formasinya kita ubah aja lah. Kamu jadi back maju terus ngapain? Mending kamu maju sekalian. Maju sekalian aja deh. Ini lama-lama Arnold tuh jadi penyerang kayak Roberto Carlos. Di PS tapi kan Roberto Carlos dulu kan kalau di PS kan dia pemainnya modenya bertahan tuh. Tapi kalau di PS itu tuh anak-anak mainnya dijadiin striker. Tapi kalau Arnold ini bukti nyata, back bisa jadi striker. Kemarin ngegolin, Pak. Iya, kemarin ngegolin. Memang bahaya memang setelah Liverpool ini mengubah taktik strategi. Gimana kalau tahun depan Salah jadi back? Ini ada laga panas lagi. Madrid akan menghadapi Manchester Liga City Champion di kandang. Kan? Ada dua pertandingan Liga Champion, satu Milan. Milan. Udah Milan apa? Itu Inter lah. Inter. Udah. Pokoknya kita Inter lah. Ya, walaupun saya haters Lautaro ya, tapi tapi Inter lah. Kita tunggu saja tweet dari Eti. Ya. Kalau ini yang seru City sama Madrid. Sama Madrid oke nih. Madrid ingin menyelamatkan harga dirinya. Kemarin tuh Madrid ini Pak. Jadi waktu golnya yang penyeimbang itu si lampunya mati. Ketika Manchester City bikin gol penyeimbang itu tuh sempat diduga itu bolanya out. Oh ya. Padahal kalau kita lihat memang apa ya? Kayaknya kalau dari sudut pandang 3D-nya yang dibuat Madrid kemarin dari beIN Sport itu ini memang kelihatan, cuman ini dia tidak seperti Piala Dunia kemarin yang lihatnya sudut pandangnya dari atas. Iya, ini dari nyerong dikit ya. Nah, ini agak nyerong nih, enggak kelihatan dari atas nih. Meskipun ini dari atas cuman nyerong enggak atas. Kalau dari atas itu ada kemungkinan dia masih ngegigit garis karena waktu pertandingan Liverpool sama Manchester City itu golnya juga kayak gitu. Iya, itu menurut saya sih gol-gol aja tuh. Kalau menurutku juga gol, cuman karena Madrid kan DNA Eropa, jadi kayaknya nggak mau kalau kehilangan ini. Apalagi Madrid udah kehilangan La Liga. Itu cuma menang Copa kemarin Cuma menang Copa kemarin. Madrid kalau sampai nggak ngedapetin Liga Champions ini juga agak bahaya. Bahkan Wayne Rooney kan juga bilang, Manchester City tidak akan sekedar mengalahkan Madrid, tapi menghancurkan. Tapi ya nggak boleh ngeremehin juga sih. Nggak boleh ngeremehin juga. Karena Madrid di kandang orang malah biasanya serem Pak. Dia di kandang sendiri itu goblok Pak. Karena Madrid itu sepak bolanya sampai akhir Pak. Madrid sepak bolanya sampai akhir dan Toni Kroos sendiri dia tuh juga bilang kita tuh juga nggak yakin akan bisa juara, tapi yang terjadi kemarin kita juara. Si anjing memang ngomongnya. Dan ini walaupun pertandingan sebelahnya nggak menarik, tapi ya saya juga patut waspada sama Milan juga Pak. Oke. Karena ini ya kayak Milan sama Napoli kemarin kan yang diunggulkan Napoli sebenarnya. Menang Milan. Yang menang malah Milan. Milan ini menurut saya bahaya karena apa? Satu, Leo udah sembuh, besok main. Nanti Leo main. Kedua, dia kan terancam nggak dapat tiket Liga Champions Pak. Dia peringkat 5. Untuk dapat tiketnya dia harus juara. Itu. Tapi ini kita tidak usah bahas Milan karena kemarin lawan klub goblok aja kalah 2-0, lawan apa kemarin. Jadi yang patut kita tunggu adalah Madrid melawan Manchester City ini sangat layak dinanti dan kemungkinan kemenangannya juga kayaknya 80% City ya, banyak orang prediksinya ya. Banyak orang prediksi itu Manchester City sih. Biasanya prediksi itu di endorse bandar ya. Ayo biar pada pasang City gitu. Tapi untuk menutup pada episode kali ini kita akan ini. Jadi kan kita udah bahas tadi Liga Inggris ya. Banyak tim-tim yang kita bahas. Ada satu yang kita lupakan. Siapa? Tottenham Hotspur. Waduh, itu ngapain, Mbak? Tottenham itu meskipun banyak orang menilai Harry Kane itu dibandingkan dengan pemain-pemain Barca yang muda. Itu pemain Barca yang muda pernah ngangkat piala. Harry Kane sampai 29 tahun belum. Gini loh. Kalian harus melihat gambar ini, nanti saya tampilkan. Audi Cup 2019. Selamat untuk Tottenham Hotspur. Audi Cup. Hadiahnya Tamiya. Magnum sama Saber. Kender TV. Ketawa tanpa khawatir.